semuanya, perkenalkan nama saya Melani Sidebutar, NPM 1901010231, grup PGA 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan membuat video singkat tentang pengertian cerpen dan metode, media, dan pendekatan apa yang saya terapkan nantinya ketika saya mengajarkan materi cerpen di kelas 5 SD. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian cerpen. Menurut KKBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan, berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Yang selanjutnya, metode yang saya gunakan nantinya dalam mengajarkan cerpen. Tapi yang macam-macam metode itu ada 6. Yang pertama, metode cooperative learning adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar siswa. Yang kedua, metode membaca yang bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar mereka. Yang ketiga, metode reseptif yang mengarah ke proses penerimaan isi bacaan atau cerpen, baik yang tersurat, tersirat maupun tersorot. Keempat, metode kuantum merupakan metode pendekatan belajar yang bertumpu pada metode Free and Lozanov. 5. Metode partisipatory. Metode ini lebih menekankan pendekatan belajar yang menekankan ketertiban siswa secara penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Dan yang keenam, metode tanya jawab, di mana dengan pertanyaan yang baik akan sangat bermanfaat dan menguntungkan siswa. Tetapi dari keenam metode tersebut, metode yang saya pilih yaitu metode membaca dan metode reseptif. Karena dengan metode tersebut, peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang cerpen. Yang selanjutnya, media yang saya gunakan nantinya dalam mengajarkan cerpen adalah, menurut saya, media yang cocok digunakan dalam mengajarkan cerpen yaitu media cetak, di mana media ini terdiri dari buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, dan majalah dinding yang dapat meningkatkan kreativitas keterampilan siswa dalam belajar tentang cerpen. Yang selanjutnya itu pendekatan yang saya gunakan nantinya ketika saya jadi guru dalam mengajarkan cerpen di anak kelas 5 SD itu adalah, dalam pendekatan yang sering digunakan dalam mengajarkan cerpen yaitu saya memilih pendekatan konstekstual yang dimana pendekatan ini dapat menambah kreativitas keterampilan siswa dalam membuat cerita yang ditunjukkan untuk untuk menuangkan aspek emosi dengan cerita atau imajinasi yang ada dalam benak mereka atau pikiran mereka. Dan di cerpen itulah mereka tuangkan apa-apa saja yang ada di pikiran mereka. Yang selanjutnya, alasan saya mengapa memilih metode, media, dan pendekatan dalam mengajarkan materi puisi, yaitu yang pertama, alasan saya memilih metode membaca dan metode reseptif karena dengan kedua metode tersebut siswa dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang mengenai cerpen. Yang kedua, alasan saya memilih media cetak yaitu dengan buku atau majalah atau tulisan dinding, siswa dapat menambah wawasan dalam gaya bahasa atau wawasan saat membuat sebuah cerpen, sehingga mereka dapat membuat cerpen yang menarik dibaca oleh khalayak orang banyak.
Yang selanjutnya yang terakhir itu, alasan saya memilih pendekatan konseptual karena siswa dapat menambah keterampilan siswa dalam menyajikan cerita yang ditunjukkan untuk menggerakkan aspek emosi dengan cerita atau imajinasi yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka dapat membuat suatu cerpen yang menarik dan enak untuk dibaca. Baik, sekianlah video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Sekian dan terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar kalian? Oke, Ibu harap kabar kita semua dengan kabar yang baik, dengan keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang ingin membawakan doa? Ya, kamu saja ya. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kan kita sudah bertemu, dan minggu lalu di akhir pembelajaran Ibu katakan kalau minggu ini materi yang akan kita bahas itu tentang cerpen. Ya, cerpen. Tapi sebelum itu Ibu mau mengabsen dulu kehadiran kalian satu-satu ya. Didengar dan disimak. Clarissa ya hadir, Cecil hadir, Ivana hadir, Noel hadir. Baik, bagus, semuanya hadir, tidak ada yang tidak datang. Terus tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Ya, bagus, semuanya sarapan. Memang anak-anak Ibu sebelum berangkat sekolah itu ada baiknya sarapan dulu, mandi, biar kalau sudah sarapan kita punya tenaga untuk belajar. Kalau mandi biar nggak ngantuk-ngantuk kayak gini nanti gurunya menjelaskan kalian malah ngantuk kayak gitu ya kan. Makanya sebelum pergi ke sekolah itu mandi dulu, terus sarapan, dan jangan lupa pamit sama orang tua. Ketiga itu jangan pernah lupa untuk dilakukan sebelum pergi ke sekolah. Baik anak-anak, materi yang minggu lalu kan kita masuk materi baru. Walaupun begitu, materi minggu lalu tetap diulang, dibaca, dipelajari lagi ya, agar lebih paham lagi. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerpen. Sambil Ibu menjelaskan, kalian bisa membuka buku bacaan kalian. Di situ juga ada. Oke, pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ringkas, itu pengertian cerpen. Atau ada yang lain yang tahu apalagi pengertian cerpen? Apa kamu kurang dengar apa tadi pengertian cerpen? Kayak baik, Ibu ulangi. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Terus kan anak-anak, ada dasar-dasar untuk membuat sebuah cerpen. Apa saja itu, Bu? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Yang pertama itu ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Oke anak-anak, itulah dasar-dasar untuk membuat sebuah cerpen. Berarti nanti kalau kalian ingin membuat cerpen kan,
harus kalian ikuti dulu dasar-dasarnya itu. Harus ada abstraknya, ada orientasinya, komplikasinya, evaluasi, resolusi, koda. Ya anak-anak, contoh cerpen kalian bisa lihat di buku paket kalian. Di situ ada contoh cerpen, kalian bacalah, ya kan? Terus yang selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Keempat, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keenam, cerpen memiliki alur cerita tunggal. Selanjutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Terus yang selanjutnya, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Oke. Itulah ciri-ciri cerpen anak-anak. Di buku paket juga ada ditulis ciri-ciri dari cerpen. Kalian bisa baca di situ. Terus kalian tulislah atau kalian ringkas apa yang di buku paket ke buku catatan biar kalian ingat dan kalian dapat ulang-ulang lagi di rumah. Dari penjelasan ibu tadi, ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya kepada ibu agar ibu, atau ingin ibu ulangi lagi apa yang ibu bacakan tadi, boleh. Oke, kalau tidak ada, nanti ibu akan menyuruh kalian membuat satu cerpen. Judulnya bebas, tapi kalian membuat cerpen berdasarkan dasar-dasar apa yang ibu bacakan, dasar-dasar untuk membuat sebuah cerpen. Harus di dalam cerpen itu sebelumnya harus ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, dari dasar-dasar itu kalian bisa membuat sebuah cerpen. Kalian tentukan dulu judul cerpen itu apa, terus kalian buatlah isinya menarik. Tapi biasanya cerpen itu kan diambil dari kisah-kisah kehidupan sehari-hari. Misalnya kehidupan kalian kalian bisa buat cerita. Cerpen itu kan cerita pendek. Kalian bisa, anak-anak, kalian bisa buat cerita kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya dari pagi sampai sore kegiatan kalian apa, tapi kalian jangan semua kalian tuangkan ke dalam tulisan itu apa aja kegiatan kalian gitu. Buatlah cerita pendek itu tidak lebih dari 10.000 kata, anak-anak ibu. Nah, setelah ibu jelaskan pengertian cerpen ini, semoga ibu berharap materi kita hari ini dapat kalian pelajari lagi, kalian mengerti apa yang ibu jelaskan. Terus kalaupun ada yang kurang atau tidak paham, bisa dibaca-baca bukunya. Di buku paket kan semua sudah lengkap. Jangan dibikin tidur bukunya, ditidurkan kayak gini. Harus dibaca, diulang-ulangi. Materi hari yang minggu lalu juga diulang, materi hari ini diulang.
Tugas itu jangan lupa dikerjain. Minggu depan dikumpul. Buatlah cerpen kalian semenarik mungkin sesuai dengan dasar-dasar untuk membuat sebuah cerpen. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat menambah ilmu kalian. Sampai bertemu lagi kita minggu depan dengan materi, mungkin kita lanjut lagi materi ini atau dengan materi yang baru. Semoga dapat kalian pahami dan dimengerti penjelasan Ibu tadi ya. Sebelum kita selesaikan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, siapa yang ingin membawakan doa? Ya, kamu saja. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak Ibu, sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu harap kalian ulangin lagi materi kita hari ini di rumah. Oke. Terima kasih semuanya.